misalnya, sehingga ada proses self reinforcement di situ gitu. Karena menurutku dari apa yang aku masak, apa yang aku rasain, rasanya kayaknya sesuai standar yang aku suka gitu misalnya. Itu yang faktor internalnya. Kemudian kalau untuk faktor yang eksternalnya, dia memberikan standar untuk mengevaluasi tingkah lakunya. Lebih ke misalnya gimana pendapat orang-orang sekitar gitu. Kalau katakanlah ada nih standar masakan yang enak tuh yang seperti ini gitu, sehingga kita bisa membantu kita untuk kita pernah makan juga di tempat A, nasi gorengnya rasanya seperti itu dan aku suka yang model seperti itu. Nah, kita mengevaluasi tingkah lakunya gitu ya, tingkah laku kita memasak juga, kemudian memberi makna terhadap reinforcement. Nah, ini adalah self regulation melalui moral agency. Ada dua aspek. Pertama, tidak melukai orang lain, maksudnya tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, secara proaktif membantu orang lain atau selective activation. Nah, untuk dapat menjelaskan tindakan yang tidak manusiawi, misalnya ada disengagement of internal control, membenarkan tindakan moralitas mereka dengan cara memisahkannya dari konsekuensi terhadap tingkah laku mereka. Misalnya, kita kadang melakukan justifikasi moral. Misalnya, dan juga ada perbandingan untuk meringankan atau labeling eufemisme. Misalnya, aku kan bohong karena biar dia nggak terluka gitu. Kalau dia tahu, misalnya tadi aku ngelihat ada, misalnya aku apa ya? Ini biasanya tindakan-tindakan yang negatif gitu ya. Maksudnya yang katakanlah ada seseorang yang misalnya melakukan tindakan yang merugikan, terus kemudian dia menjustifikasi, membenarkan. Yang aku lakukan ini kan tujuannya untuk menolong orang gitu. Sekalipun memang caraku salah, misalnya uangnya aku nyuri uang ibuku gitu misalnya. Nah itu apa yang dia curi itu misalnya dia benarkan dengan melalui value-value moral yang bisa dia gunakan. Tapi sebenarnya yang dipilih itu hanya beberapa yang bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi dia lupa ada nilai-nilai yang lain gitu. Nah, hal ini dampaknya tentunya merugikan ya. Atau misalnya toh aku ngelakuin ini nggak sendiri kok, aku kan disuruh sama temenku gitu misalnya, sehingga berbagi responsibility, diffusion atau displacement. Aku ngelakuin ini toh yang bertanggung jawab kan temenku yang nyuruh aku ngambil uang ibuku gitu misalnya. Kemudian dampaknya merugikan kan. Kita cenderung mengabaikan, ya udahlah biarin aja toh yang bertanggung jawab temanku ini, aku kan disuruh, nanti kalau misalnya aku disalahin ya udah aku salahin temanku aja gitu. Terus kemudian menyalahkan korban. Misalnya kan ngambil uangnya dari orang tua gitu ya misalnya. Nah kita menyalahkan, alah tuh orang tuaku selama ini misalnya pelit kok ke aku, nggak pernah ngasih uang yang cukup gitu misalnya, atau selama ini uangnya cuma dipakai buat foya-foya, dia nggak pernah sedekah atau apa gitu. Jadi cenderung menyalahkan korban gitu. Misalnya ini contoh ya. Nah, bagian ini sebenarnya untuk menjelaskan mekanisme saat kontrol internal diaktifasi secara selektif atau terpisah dari tindakan buruk gitu. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang melanggar nilai moral gitu, kenapa sih orang bisa melakukan hal itu? Nah, ternyata ada proses ini gitu. Nah, gangguan psikologisnya kalau menjelaskan depresi dari perspektifnya sosial kognitif teori, itu ketika seseorang menetapkan goal yang terlalu tinggi membuatnya cenderung gagal sehingga bisa menyebabkan depresi atau membuat dia cenderung merendahkan hasil yang telah dia capai gitu. Kemudian membesar-besarkan kesalahan di masa lalu atau misalnya kita menetapkan tujuan atau target yang tidak realistis gitu sehingga membuat kita jadi depresi gitu ya, atau reaksi yang berlebihan terhadap diri sendiri. Kemudian kalau fobia itu ketakutan yang kuat dan mendalam terhadap sesuatu yang memberikan dampak merugikan di kehidupan sehari-hari. Fobia ini dipelajari melalui kontak langsung biasanya atau generalisasi. Misalnya kita
fobia terhadap ketinggian. Misalnya kita memang pernah jatuh dari ketinggian, atau kita pernah mengamati, melihat orang yang jatuh dari ketinggian, gitu ya. Nah, itu kan juga fobianya karena dari proses kita mengeneralisasi apa yang orang lain alami, gitu, dari proses observasi. Kemudian agresivitas. Kalau agresivitas sendiri, nah kita kan cenderung kayak tadi yang misalnya kalian bobodol eksperimen, itu tuh salah satunya tentang agresivitas. Jadi kalau cerita singkat, di eksperimen itu si Bandura memberikan tayangan ke dua kelompok anak-anak gitu, anak usia sekolah lah, anak-anak. Nah, di kelompok yang satu itu dikasih tayangan tontonan TV gitu ya, itu yang ada unsur agresivitasnya. Yang satu netral gitu, nggak ada unsur agresivitasnya. Kemudian setelah mereka diberikan tontonan seperti itu, kedua kelompok anak-anak tersebut itu dikasih boneka, bilangnya sih boneka bobo. Jadi kayak model boneka yang bisa berdiri kayak samsak gitu. Terus kemudian bagaimana responnya? Ternyata anak-anak yang diberikan tayangan agresivitas itu si boneka bobonya itu tuh ditonjok-tonjok gitu. Jadi diberikan jadi melakukan agresivitas terhadap si boneka itu. Tapi anak-anak yang diberikan tayangan netral itu tidak. Jadi misalnya bonekanya malah diajak ngobrol, terus kemudian dipeluk-peluk gitu. Misalnya tidak dilakukan aktivitas atau tindakan agresif gitu. Nah, inilah saat itu dia melihat bahwa tingkah laku agresif ini terjadi juga dengan kita mengamati orang lain. Kalau itu kan mengamati tayangan gitu ya. Atau misalnya kita pernah dapat pengalaman langsung. Misalnya kita kalau orang tuaku marah tuh aku dipukulin. Kalau aku marah makanya aku juga mukulin orang lain gitu misalnya. Nah, ada 5 alasan kenapa seseorang melakukan tindakan agresivitas. Pertama, menikmati tindakannya gitu ya, sehingga munculnya positive reinforcement. Kemudian menghindari atau melawan konsekuensi. Kemudian aku nggak nyaman nih, rasanya kayak pengen meledak di dalam diriku. Akhirnya aku salurkan melalui aku nonjok-nonjok gitu misalnya. Dihukum kalau tidak agresif gitu, misalnya ada proses punishment di situ. Kemudian meningkatkan standar pribadi melalui agresivitas atau mengamati orang lain diberi reward saat melakukan agresivitas. Jadi misalnya kalau kita lihat anak-anak dia nonjok-nonjok ke kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan reinforcement atau malah kita puji gitu, atau kita malah ketawa-ketawa gitu. Padahal kan itu misalnya nggak baik gitu ya, tapi kita ngeresponnya ketawa-ketawa gitu, sehingga dia anggap sebagai reinforcement oleh anak tersebut. Nah, itu juga bisa. Oke, terapinya yang dikembangkan itu ada pertama menggunakan konsep overt or vicarious modeling. Di situ adalah seseorang mengamati kehidupan atau film gitu ya, yang modelnya menampilkan aktivitas mengancam, seringkali membuatnya tidak terlalu takut atau cemas menampilkan hal yang sama. Misalnya ditunjukin sesuatu gitu ya. Untuk misalnya ditunjukin kalau jalan di tempat ketinggian selama dia aman nggak masalah kok gitu. Itu vicarious modeling. Kemudian covert atau cognitive modeling. Kalau overt itu kan tingkah laku yang nampak ya, yang kelihatan. Kalau covert itu di cover kan nggak kelihatan. Nah, ini terapis melatih klien untuk memvisualisasikan model, menampilkan aktivitas yang menakutkan. Misalnya kalau di sini diberikan ke jadi lebih ke proses kognitifnya saja, proses berpikirnya saja gitu. Jadi disuruh membayangkan gitu misalnya. Kalau ini benar-benar dikasih pengalaman juga gitu, melihat sesuatu hal yang nyata gitu. Ada enactive mastery, dia meminta klien untuk menunjukkan tingkah laku yang tidak mampu dilakukan yang sebelumnya. Karena misalnya takut. Kemudian dia melakukan systematic desensitization. Misalnya biasanya tuh ada kayak dia disuruh mengukur atau menilai SUD, subjective unit of distress.
Jadi misalnya aku takut banget sama ketinggian. Dari 1 sampai 10 tuh seberapa kamu takut sih terhadap ketinggian? Kalau lagi cuman sekarang membayangkan aja tuh paling cuman 4 gitu misalnya. Itu subjektif ya makanya tadi bilangnya. Tapi kalau aku disuruh jalan misalnya di yang ketinggian berapa meter itu bisa sampai 8 atau bahkan bisa sampai 10. Nah, misalnya gitu. Nanti kita cobain kalau membayangkan hal-hal yang menyenangkan dulu, kemudian dicobain, dikuatkan. Nah, itu bisa turun nggak SUD-nya? Gitu. Nah, ini salah satu quote-nya Bandura. People who have a sense of self-efficacy bounce back from failure. Failure. Apa namanya? Seseorang yang punya self-efficacy, dia cenderung punya resiliensi, bounce back gitu ya dari kegagalan. Jadi lebih mudah move on, resiliensinya lebih tinggi kalau dia punya self-efficacy. They approach things in terms on how to handle them rather than worrying about what can go wrong. Jadi mereka lebih bisa untuk melihat apa sih yang bisa gue lakukan dibanding mereka hanya sekedar mengkhawatirkan tentang kesalahan yang akan dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih.